Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Gizi kelas B akan mempresentasikan mengenai review jurnal pengembangan produk pangan, di mana kelompok 9B beranggotakan Elmira Amanda Tanjung, Emi Ameliani Brustepu saya sendiri, Grace Valencia, Heniza Putri Aprilia, Siti Nurhaliza Berupohan, dan Ronauli Pretilia Siahaan. Indikator materi yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metode dan bahan, 3. Hasil, 4. Pembahasan, 5. Kesimpulan. Yang pertama yaitu identitas jurnal, di mana jurnal yang kami gunakan yaitu jurnal ke-9. Judulnya yaitu Wet Yellow Pumpkin Composite Flour, Psychofunctional, Rheological, Antioxidant Potential, and Quality Properties of Pan and Flatbread, Jurnal Saudi Journal of Biological Science, tahun 2022, penulis Amani H. Al-Jahani. Selanjutnya itu bagian yang pertama itu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Heniza. Kepada Heniza saya persilahkan. Pendahuluan, gandum menjadi makanan pokok di banyak bagian dunia. Produksi dan konsumsi roti, gandum merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan energi penduduk. Selain itu, ini merupakan sumber nutrisi makro dan mikro seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan super yang kaya protein, serat, atau agen bioaktif, produk bakery dilengkapi dengan bahan non sereal dari berbagai buah, sayur, dan kacang-kacangan. Cucurbita moschata adalah salah satu kultivar di bawah keluarga labu yang disebut Cucurbitaceae. Di antara sayuran Cucurbitaceae, labu telah dihargai karena hasil yang tinggi, umur penyimpanan yang lama, dan nilai gizi yang tinggi. Itu dianggap sebagai sumber yang berharga dari karoten, polifenol, flavonoid, mineral, dan vitamin. Misalnya B6, vitamin K, tiamin, dan riboflavin. Bubuk labu kering adalah produk olahan yang dapat dengan mudah disimpan lebih lama dan digunakan dalam pembuatan makanan yang diformulasikan. Substitusi dengan tepung biji labu kuning hingga 50% menghasilkan cake yang mirip dengan tepung terigu dengan tekstur dan kohesi yang baik. Sifat reologi dan sensorik es krim yang kaya felonik. Yildiz dan Desken memproduksi yogurt yang diperkaya labu dengan tekstur yang lebih baik dan sifat antioksidan. Selain itu, asam askorbat, total fenolat, dan karotenoid yang relatif lebih tinggi diamati karena substitusi serat labu. Ini telah digunakan dalam campuran kue dengan rasa yang ditingkatkan dan daya tarik warna. Selanjutnya yaitu metode dan bahan akan saya sampaikan. Yang pertama itu bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu buah labu kuning, curcubita, mosta, tepung terigu, ragi, garam, gula, shortening, dan improver dibeli dari supermarket lokal, yaitu Riyadh Arab Saudi. Kemudian itu persiapan bubuk labu kuning. Pertama itu bersihkan labu kuning, kemudian dipotong-potong dan bersihkan bijinya. Buah tanpa biji kemudian dipotong menjadi irisan setebal 2 mm dan dikiringkan dengan cara dibekukan. Labu setelah kering digiling, diayak dengan saringan 60 mes dan disimpan di lemari es untuk digunakan lebih lanjut.
Kemudian yaitu kapasitas menahan air dan minyak diukur dengan beberapa modifikasi. Sampel ditempatkan dalam tabung kontrifug dan disuspensikan dalam 28,5 mili air atau 28, mili air minyak. Sampai dikocok diistirahatkan, kemudian supernatanya dituang. Selanjutnya itu persiapan campuran tepung. Pertama itu membuat tepung terigu dan komposit YP. Kemudian terigu diganti dengan YP dengan basis 5%, 10%, dan 15% B per B. Kemudian yaitu menempelkan sifat campuran tepung Rapid Visco Analyzer di Newport Saints, Sydney, Australia. Digunakan untuk mempelajari perilaku penempelan campuran tepung terigu YP. Sampel tepung itu 3,5 gram pada dasar kelembapan 14%. Kemudian ditimbang langsung dalam panci aluminium RVA dan air suling ditambahkan ke 28 gram sebagai berat total. Suspensi dimasukkan ke dalam RVA dan diaduk. Kemudian kecepatannya itu dikurangi. Bubur yang diperoleh diseimbangkan setelah itu dipanaskan. Kemudian diadakan. Suspensi didinginkan dan kemudian diambil. Thermocline untuk Windows digunakan untuk memproses data viskositas. Kemudian selanjutnya yaitu analisis tekstur gel. Gel yang diperoleh dari percobaan RVA disimpan semalaman pada suhu kamar dalam gelas kimia 25 ml dengan tinggi 35 mm dan diameter dalam 30 mm. Gel dikompresi menggunakan Brockfield CT3 Texture Analyzer. Kemudian dalam dua siklus penetrasi dengan kecepatan 0,5 mm per second pada jarak 10 mm menggunakan lebar 12,7 mm dan 35 probe silinder sepanjang milimeter. Parameter tekstur gel seperti kekerasan, kekenyalan, kekompakan, dan kelengketan dicatat. Kemudian yaitu micro doglap digunakan untuk menentukan penyerapan air optimum. Campuran tepung untuk mencapai puncak 500 BU menggunakan 4,00 atau kurang lebih 0,01 gram sampel dengan basis kelembapan 14%. Massa sampel dan air dikoreksi berdasarkan kadar air sampel. Protokol pencampuran cepat pabrikan digunakan tepung komposit dicampur pada suhu 30 Celcius selama 10 menit pada kecepatan konstan 64 rpm. Kemudian itu roti pita dibuat sesuai dengan Moussa dan Al-Mohazea. Bahan-bahan dicampur berdasarkan 700 gram tepung terigu, yaitu dengan 14% kadar air, dengan ragi instan, gula, garam, dan pengembang masing-masing. Kemudian, air ditambahkan dan bahan-bahan dicampur untuk membentuk adonan. Adonan hasil fermentasi dibentuk menjadi bola-bola dengan tangan, kemudian difermentasi kembali. Adonan dipipihkan, dikentalkan, dan difermentasikan. Roti dipanggang pada suhu 350 Celcius selama 2 menit. Selanjutnya itu disiapkan menggunakan metode yang disetujui oleh American Association of Cereal Chemists International. Bahan-bahan itu dicampur berdasarkan 700 gram tepung terigu dengan 14% kadar air, 3% ragi instan, 3% shortening, 2% garam, 5% gula, dan 0,01% improver. Penambahan air didasarkan pada penyerapan tepung optimum yang ditentukan oleh microdoglap. Semua bahan dicampur menggunakan trinon untuk mengoptimalkan waktu pengembangan adonan. Adonan yang telah diformat disimpan dalam lemari fermentasi selama 30 menit. Kemudian dipipihkan, dibagi, dan difermentasi kembali selama 20 menit. Adonan bola dicetak dan dipindahkan ke loyang untuk pemeriksaan akhir selama 30 menit di bawah kondisi yang sama. Setelah fermentasi, roti dipanggang selama 20 menit pada suhu 225 Celcius menggunakan oven putar. Selanjutnya itu pengukuran kualitas. Sampel roti dipanggang
Didinginkan pada suhu kamar selama 1 jam dan ditimbang. Volume sampel roti ditentukan dengan metode perpindahan represent. Kemudian pengukuran aktivitas itu digunakan untuk menentukan aktivitas air sampel roti. Selanjutnya di sini bisa kita lihat itu ada pengukuran warna. Di sini dijelaskan bagaimana warna terang dan bagaimana warna kekuningan. Selanjutnya itu di sini ada analisis proksimat. Itu menggunakan kadar air, protein, dan lemak dan abu sampel roti dilakukan dengan menggunakan metode analisis resmi. Kemudian yaitu total fenol, antioksidan, dan penentu aktivitas pembunuhan radikal. Di sini dapat kita lihat penjelasannya. Selanjutnya itu evaluasi sensori. Ini dapat kita lihat itu menentukan warna kerak, simetri, pecahan-pecahan, warna remah, butir tekstur, dan rasa. Selanjutnya itu ada analisis statistik itu dilakukan 3 kali lipat untuk pengukuran. Itu nanti membandingkan nilai rata-rata. Selanjutnya, bagian hasil akan dibacakan oleh Elmira. Kepada Elmira, saya persilahkan. Baiklah, bagian hasil yang pertama itu bagian 1, kapasitas menahan air dan minyak dari campuran tepung. pH bahan bubuk diberikan oleh jumlah air yang dapat ditahan di bawah gaya sentrifugal atau tekan. Mengganti YP secara signifikan meningkatkan WHC dengan peningkatan hampir 2 kali lipat untuk substitusi 10% YP. Peningkatan substitusi YP dari 5% menjadi 15% juga meningkatkan WHC. WHC yang tinggi merupakan indikator tidak langsung dari kemampuan pengentalan langsung tepung. Yang kedua, bagian 2 menempelkan sifat campuran tepung. Sifat pasta dari tepung komposit disajikan. Sifat pasta ini digunakan untuk memperkirakan kinerja tepung selama pemrosesan. Viskositas puncak tetap pada 2281 sampai 2824 cp untuk tepung komposit, menambahkan YP secara signifikan pada puncak khususnya 15%, YP mengurangi viskositas sebesar 19%. Lalu bagian 3, analisis tekstur gel. Tekstur gel tepung komposit diestimasi berdasarkan parameter seperti kekerasan, kekompakan, kelengketan, kekenyalan. Kekerasan adalah gaya yang diperlukan untuk mengubah bentuk gel, dinyatakan dalam gram. Kekerasan gel tepung komposit berkisar antara 30,6 sampai 40 gram, di mana gel yang lebih lembut diperoleh dari peningkatan YP yaitu 10% sampai dan 15%. Yang keempat, bagian studi Microdog mengoptimalkan sifat rheologi adonan menjamin roti dengan volume yang baik, kepadatan yang rendah, dan tekstur butir yang seragam. Untuk mencapai tahap perkembangan ini, ditambahkan air sampai tingkat penyerapan optimal. Penyerapan air itu adalah puncaknya terkoreksi, yaitu 500 FU menurun dengan meningkatnya substitusi YP. Lalu selanjutnya bagian 5, yaitu kualitas roti. Volume roti menunjukkan struktur lemah berbusa yang menarik bagi konsumen. Jaringan gluten terutama menyediakan volume roti yang menahan gas selama pemanggangan terakhir dan pati umumnya bertindak sebagai pengisi. Data volume roti, berat, volume spesifik, dan aktivitas air disajikan dalam tabel 5. Bobot pan dan roti pita meningkat secara signifikan dengan substitusi YP dari 5% menjadi 15%. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan WHC dari tepung komposit. Namun kehadiran YP secara signifikan mengurangi volume pan dan roti pita. Dalam kasus roti pan, menambahkan YP mengurangi volume sebesar 13% sampai 45% dibandingkan dengan roti kontrol. Pengurangan volume ini dapat dikaitkan dengan pengenceran jaringan gluten dengan mengganti YP yang kaya serat.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elmira. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Ronauli. Kepada Ronauli saya persilahkan. Oke, yang keenam, warna roti. Warna lapisan kerak dan remah berbusa internal untuk pan dan roti pita diukur sebagai fungsi dari parameter L, A, dan B. Roti pan komposit memiliki warna kerak yang jauh lebih terang daripada kontrol. Yang ketujuh ada komposisi terdekat. Peningkatan substitusi YP dari 5% menjadi 15% secara signifikan meningkatkan kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan abu pada pan dan roti pita dibandingkan dengan kontrol. Namun substitusi YP memiliki efek yang lebih besar pada komposisi proksimat roti pan daripada roti pita. Yang kedelapan ada total fenol, antioksidan, dan aktivitas penangkal radikal. Kualitas roti labu kuning kaya akan berbagai fraksi bioaktif seperti karotenoid, asam askorbat, tokoferol, flavonol, dan asam fenolik. Dalam penelitian ini, YP disubstitusi tepung terigu untuk meningkatkan sifat fungsional dan gizi roti. Menambahkan 5%, YP mengurangi total kandungan fenolik dari pan dan roti pita. Namun peningkatan substitusi YP meningkatkan kandungan fenolik dibandingkan dengan kontrol meskipun perubahannya tidak signifikan. Yang kesembilan, analisis sensorik. Analisis sensorik sangat penting untuk membangun korelasi antara preferensi konsumen dan struktur mikro dari roti komposit. Atribut sensorik roti dan komposisi nutrisi sangat bergantung pada komposisi dan metode yang digunakan untuk pengembangan adonan, proofing, pemanggangan, dan bahan tambahan lainnya. Sifat organoleptik roti umumnya dibagi menjadi dua bagian, karena atribut kerak roti dan remah, penampilan roti mencerminkan tingkat pemanggangan dan membantu memperkirakan bahan baku dan formulasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ronauli. Selanjutnya akan disampaikan oleh Grace. Kepada Grace saya persilahkan. Yang keempat, 1. Kapasitas menahan air dan minyak dari campuran karbohidrat dalam jumlah yang relatif tinggi dalam bentuk serat dan larut dan tidak larut dalam YP telah meningkatkan WHC dari OHC didefinisikan sebagai retensi minyak oleh partikulasi basi dan sentrifugasi dalam kondisi terkendali. Yang kedua, menembak campuran tepung. Pengurangan viskositas terkait dengan kadar yang lebih rendah, lalu pembengkakan yang lebih rendah, serta protein yang lebih tinggi dalam tepung komposit dengan substitusi YP. Dengan viskositas puncak yang lebih tinggi, umumnya memiliki viskositas pemecahan. Viskositas kerusakan merupakan indikator tidak langsung geser sampel dan stabilitas panas selama proses memasak. Kemunduran yaitu viskositas pasta yang didinginkan hingga 50 derajat Celcius dan ditahankan di sana selama beberapa waktu viskositas akhir ditentukan. Viskositas kemunduran berkorelasi dengan relasi tepung karena rekristalisasi amilosa dari pati saat suspensi tepung dipanaskan. Viskositas kemunduran yang lebih rendah menunjukkan lebih sedikit retraksi pati. Dalam penelitian ini, kehadiran YP meningkatkan viskositas dari tepung komposit meski tidak signifikan. Yang ketiga, analisis tekstur gel. Pengurangan kekerasan menunjukkan bahwa gel lebih kental. Tes mewakili ikatan internal yang menahan struktur gel tepung komposit menunjukkan bahwa tingkat deformasi kompresi eksternal yang diterapkan. Daya rekat menunjukkan tingkat kelengkat setelah kepadatan bersentuhan. Yang keempat, Costa dan kawan-kawan tahun 2018 menemukan bahwa penambahan sen
bubuk biji labu secara signifikan mengurangi penyerapan air mereka. Waktu pengembangan adonan adalah air yang pertama dalam konsistensi adonan. Waktu pengembangan dari 1,4 hingga 9 menit dan menunjukkan peningkatan pengembangan yang signifikan. Dibandingkan dengan adonan ini mungkin karena YP dan protein gandum bersaing mendapatkan air sama lain, sehingga menunda hidrasi dan pengembangan adonan. Stabilitas adonan menentukan kekuatan adonan dengan mempertahankan kondisi maksimum selama waktu yang lama di bawah geser. Seiring dengan perkembangan waktu, stabilitas adonan komposit meningkat institusi YP. Stabilitas merupakan indikator toleransi tepung yang dicampur, karena adonan komposit memiliki lebih tinggi dari adonan kontrol. Lunakan adonan menunjukkan perbedaan konsistensi maksimum selama 5 menit. Komposit menunjukkan lebih banyak pelunakan adonan, yang mungkin disebabkan protein gluten dengan substitusi YP. Berdasarkan tahun 2019 melaporkan bahwa penambahan tepung coklat dapat mengurangi waktu stabilitas tepung komposit. Yang kelima, kualitas roti. Penambahan YP mungkin telah menghambat peragangan sel gluten yang berdinding tipis panggangan dan mengurangi volume. Berdasarkan Solvita dan kawan-kawan tahun 2015 melaporkan bahwa berkurang dengan produk sampingan labu. Volume spesifik adalah antara volume dan berat roti. Penurunan nyata dalam volume spesifik. Sejalan dengan studi saat ini, penurunan yang signifikan dalam volume dan volume spesifik roti pipi ketika tepung quinoa ditambahkan ke tepung terigu. Selain itu, sangat penting untuk stabilitas rak roti, menghasilkan roti dengan aktivitas air yang jauh lebih tinggi daripada roti kontrol. Ini mungkin dikaitkan dengan WHC yang lebih tinggi dari tepung gabungan. Selain membentuk, warna roti menentukan penampilan dan membantu konsumen dalam keputusan mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Grace. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lija. Kepada Lija, saya persilahkan. Baik, 6. Warna roti. Pembentukan pigmen yang cepat dan seragam dapat pada lapisan yang dipanggang dapat menjelaskan kegelapan relatif kerak. Sebaliknya, Consta dan kawan-kawan 2018 melaporkan bahwa roti biji labu gandum mereka lebih gelap daripada kontrol. Dalam kasus rendah, roti komposit mengalami peningkatan ringan dibanding dengan roti kontrol. Berkurangnya pembentukan pigmen dapat dikaitkan dengan kurangnya protein bebas dan berkurangnya ketersediaan sakarida terhidrolisis. Sebaliknya, warna kerak secara signifikan lebih gelap untuk roti komposit daripada roti kontrol, mengurangi kecerahan meskipun kecerahan dan kekuningan meningkat. 7. Komposisi terdekat. Variasi yang paling signifikan diamati dengan substitusi 5% dan 10% YP, sedangkan meningkatkan substitusi hingga 15% tidak meningkatkan komposisi terdekat dari roti yang disiapkan. Peningkatan kandungan lemak dan protein dapat dikaitkan dengan fraksi lemak dan protein YP yang lebih tinggi dibanding dengan tepung terigu. Sejalan dengan penelitian saat ini, mereka meningkatkan protein lemak dan kandungan abu untuk roti komposit gandum quinoa. 8. Total fenol antioksidan
dan aktivitas penangkal radikal, melaporkan bahwa roti komposit labu gandum mereka telah meningkatkan bioaktivitas berbasis ABTS dibandingkan dengan kontrol. Kemampuan ekstrak roti komposit untuk mereduksi besi diperkirakan mengandung uji praaktivitas PRAK meningkatkan secara signifikan dengan substitusi YP. Namun peningkatan maksimum diamati dengan 10% YP untuk dua jenis roti komposit, fraksi fenolat dan karoten dalam YP mungkin telah memberikan bioaktivitas pada roti. Sebelumnya mereka melaporkan korelasi positif antara total fenol dan PRAK. Sembilan, analisis sensorik. Memasukkan YP tidak mengurangi warna kerak, baik pan maupun roti pita, namun modifikasi signifikan dalam simetri dan keseragaman diamati. Roti pan kontra memiliki tingkat kerusakan yang paling tinggi, sedangkan volume roti komposit yang lebih rendah tidak memberikan pegas oven yang cukup untuk mencegah dan mencabik-cabik roti terakhir. Roti komposit dengan 15% YP memiliki tingkat kerusakan rendah. Roti kontrol dan 15% dan 5% YP untuk roti pita menunjukkan tingkat kerusakan sedang yang sebanding. Namun semakin meningkat substitusi YP mengurangi break untuk rendah pan komposit dan roti pita secara signifikan. Kurang disukai panelis dibanding roti kontrol. Rasa roti dipengaruhi oleh berbagai asam, alkohol, dan turunannya, yang terutama dihasilkan selama profik atau fermentasi. Roti kontrol adalah yang paling disukai untuk rasa dan meningkatkan substitusi YP secara signifikan, mengurangi penerimaan positif pada kedua irisan roti komposit. Kesimpulannya, dengan semakin populernya produk roti siap saji, memperkayanya dengan buah dan sayuran yang kurang dimanfaatkan dengan serat dan bahan bioaktif yang tinggi merupakan pendekatan yang menarik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tepung komposit menunjukkan WHC yang lebih baik dan gel yang lebih lembut. Kehadiran YP mengurangi kekurangan dan stabilitas adonan yang menunjukkan volume roti pan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurhaliza. Berikut adalah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.